Breaking news, Presiden FAM konfirmasi akan gelar laga Timnas Indonesia versus Malaysia, duel Sinteyong versus Kim Pan-gon. Kepada media Belanda, Kelvin Verdonk mengatakan ia mendambakan Timnas Indonesia bakal berjumpa Belanda dan Portugal. Ya, ingin kalahkan Guinea, Timnas Indonesia U23 wajib ulangi taktik melawan Australia dan Korea Selatan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, mengkonfirmasi berencana menggelar laga uji coba antara Timnas Indonesia versus Malaysia. Sejatinya ia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah membicarakannya sejak tahun lalu namun tak kunjung terrealisasi. Ya, duel Timnas Indonesia versus Malaysia sangat dinantikan pecinta dari kedua tim sebab kedua tim nasional memiliki rivalitas sengit sehingga disebut-sebut sebagai El Clasico-nya Asia Tenggara. Pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia dan Malaysia digelar di Piala AFF 2020 yang berlangsung pada Desember 2021 silam. Kala itu Timnas Indonesia Suham Sinteyong menang 4-1 atas Malaysia racikan Tan Cheng Ho. Namun ketika kursi pelatih Malaysia dipegang juru taktik asal Korea Selatan Kim Pan-gon per Januari 2022, performa skuad Harimau Malaya, julukan Malaysia, sempat melonjak drastis. Ranking FIFA Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia pernah terpaut belasan anak tangga. Akan tetapi, semenjak performa impresif di Piala Asia 2023 yang merembet ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melewati Malaysia. Malaysia disalib karena di saat yang bersamaan Faisal Halim dan kawan-kawan mendapatkan hasil yang minor. Sebut saja rontok di fase grup Piala Asia 2023 dan 2 kali kalah beruntun dari Oman di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir pernah ajak Malaysia bertanding tahun lalu, tapi nggak pernah ada waktu yang tepat, baik untuk U23 ataupun senior, kata Datuk Hamidin Mohamad Amin yang dikutip oleh Okezon dari Harimau Malaya pada Rabu hari ini. Kalau ada waktu di FIFA Matchday ya nggak ada salahnya ya untuk menghadapi Timnas Indonesia baik di tim U23 ataupun senior. Lanjut, pria yang tengah didesak pecinta sepak bola Malaysia ini untuk mundur dari jabatan Presiden FAM ini. Hanya saja kecil peluang laga Timnas Indonesia versus Malaysia digelar tahun ini, terlebih kalau skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab di FIFA Matchday pada September, Oktober, dan November 2024, Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara pada Juni 2024 nanti, skuad Garuda akan melakoni 2 laga pamungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pemain NEC Nijmegen Kelvin Verdonk memiliki satu mimpi jika jadi membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun tersebut kini menjalani proses naturalisasi untuk sah menjadi warga negara Indonesia. Pemain berposisi bek kiri tersebut bakal memperdalam opsi Timnas Indonesia di lini pertahanan. Sebelumnya sudah ada sosok seperti Sheini Patinama dan juga Pratama Arhan di posisi yang sama. Kedua bek kiri Timnas Indonesia itu kini tampil di kompetisi kasta tertinggi di luar negeri. Sheini Patinama saat ini tampil bersama KES Eupen di Liga Belgia, sementara Pratama Arhan tampil bersama FC Suwon di Liga Korea Selatan. Kelvin Verdonk memiliki mimpi jika membela Timnas Indonesia. Dirinya ingin Timnas Indonesia bisa menantang banyak negara-negara besar di dunia sepak bola. Tidak, tapi juga tidak akan berubah, kata Kelvin Verdonk. Ya, keyakinan itu muncul usai Timnas Indonesia berhasil mendatangkan Argentina sebagai lawan uji coba pada Juni di tahun kemarin. Argentina kala itu datang ke Indonesia sebagai juara Piala Dunia 2022 dan saat itu Timnas Indonesia hanya kalah 0-2 dari Argentina. Ya, Kelvin Verdonk lebih yakin lagi berkat kapasitas PSSI yang sudah berhasil mendatangkan negara-negara besar sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia. Saya pikir 2 tahun lalu mereka bermain melawan Argentina sekali ya, dan beberapa negara telah melihat pertandingan itu, katanya. Dan saya pikir PSSI juga sudah bekerja dengan baik juga untuk mendatangkan Argentina. Karena itulah Kelvin Verdonk bermimpi Timnas Indonesia bisa menantang 2 negara besar di dunia sepak bola Eropa lainnya.
Dua negara yang dimaksud adalah Portugal dan Belanda. Jadi saya pikir sekarang saya tidak tahu apakah saya diizinkan untuk mengatakannya. Tapi ya, yang saya dengar mereka akan mendatangkan Portugal. Dan mereka juga ingin memainkan pertandingan persahabatan melawan negara-negara papan atas dunia, ya katakanlah begitu. Dan saya pikir mereka juga punya orang-orang di sana ya, di PSSI yang dapat mengatur agar mereka datang. Ya, saya pikir Anda akan melihat di masa depan bahwa mereka akan bermain melawan negara-negara yang lebih besar lagi. Mungkin dengan banyaknya pemain yang berasal dari Belanda. Jadi mungkin ya di masa depan suatu hari nanti akan ada pertandingan antara Indonesia dan Belanda, kata Kelvin Verdong. Ya, timnas Indonesia U23 disarankan mengulangi taktik melawan Australia dan Korea Selatan ketika menantang wakil Afrika Junior U23 dalam laga playoff Olimpiade 2024 pada Kamis besok. Junior U23 bukan lawan sembarangan, mereka layak diwaspadai karena dihuni sederet pemain berkualitas yang tengah berkarir di Eropa. Sebut saja ada Seydou Sow dari Strasbourg, ada Amadou Diallo dari Rennes, ada Isiaga Kamara untuk Nice, hingga Ilaix Moriba untuk Getafe. Ya, meski begitu tim Garuda Muda tentu tidak akan menyerah begitu saja, apalagi duel melawan Cunea krusial untuk dimenangkan timnas Indonesia U23 demi asa untuk berlaga lolos di Olimpiade 2024 Paris. Ya, berbekal pengalaman di Piala Asia U23 2024, skuad besutan Sinteyong itu diharapkan bisa membendung perlawanan wakil Afrika Barat. Hal ini disampaikan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto. Ya memang Junior itu kan bukan lawan sembarangan, tapi kita tetap harus menanamkan keyakinan dan motivasi bahwa pemain-pemain kita juga bisa menang, kata Erwan. Dan masih menurut Erwan, timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan timnas Junior U23 asalkan Garuda Muda bermain lebih kolektif. Pria asal Magelang, Jawa Tengah itu berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan bermain sebagai tim bukan sebagai individu. Memainkan sepak bola itu seperti ketika melawan Korea Selatan dan Australia, menurut saya paling pas dalam mengantisipasi postur dan fisik para pemain junior. Bermain dengan kombinasi bola-bola pendek cepat dengan mengandalkan kolektivitas tim yang kompak ya, saya kira akan meredam keunggulan fisik dan postur lawan, ujarnya. Ya, seperti diketahui lini belakang timnas Indonesia U23 terancam berlubang dengan bentrok lawan Junior. Dua bek andalan yaitu Justin Hubner dan Rizky Ridho tak bisa dimainkan pada laga esok karena saat ini Justin juga sudah berada di Jepang untuk membela klubnya Cerezo Osaka. Sementara itu Rizky Ridho mendapatkan skorsing 2 pertandingan imbas dari kartu merah yang diterimanya saat melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia kemarin. Terkait dengan absennya 2 pemain belakang yang selama ini jadi tumpuan, ya saya kira cukup menjadi kendala. Tapi kan ada kehadiran Alvendra Dewangga dan kabarnya Elkan Baggett juga sedang diusahakan untuk bergabung dengan timnas ya. Dan saya rasa keduanya nanti bisa menggantikan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Ya, semua harus yakinlah siapapun yang bermain bisa memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita terbiasa dan tergantung dengan 1 atau 2 pemain saja. Pungkas Erwan Hendarto.